Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana liyakuna lil'alamina nadhira. أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد القائل إنما أنا الرحمة المهداة وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah sore hari ini kita dipertemukan di acara yang sangat penting, acara konsolidasi nasional fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Provinsi Kabupaten Kota. Saya berharap acara ini akan memberikan satu dampak yang positif untuk seluruh peserta yang hadir, yang pasti berkumpul, menyusun rencana, membangun strategi, mewujudkan cita-cita perjuangan partai di parlemen secara khusus maupun di seluruh wilayah tanah air tercinta. Siap mewujudkannya? Siap mewujudkannya? Takbir! Saudara-saudara sekalian, para Wakil Ketua Majelis Syuro, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Presiden PKS, Sekjen, Ketua Fraksi, dan seluruh hadirin dan hadirat yang saya tidak sebutkan satu persatu, yang saya cintai dan saya banggakan. Kalau katakan saya cintai dan saya banggakan, insya Allah tidak retorika. Saya berharap ketika kita masing-masing bertahajud di malam hari, kalaupun kita tidak mampu menyebut seluruh kader-kader Partai Keadilan Sejahtera, sekurang-kurangnya ada doa yang sampai, yang Allah menyaksikannya, bahwa kita insya Allah bersama-sama di dunia ini, dan kelak kita juga akan memberikan syafaat satu dengan yang lain di akhirat kelak. Karena itulah yang sangat bernilai untuk kita semua. Bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan aplaus dari seluruh masyarakat, tetapi fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah padaku, sebutkanlah namaku. Allah berfirman, aku akan sebutkan namamu pada penduduk langit. Itu yang luar biasa. Semoga nama-nama kita ini Allah menyebutkannya pada penduduk langit, yang penduduk langit menantikan kapan nama itu akan datang untuk mereka menyambutnya lagi, menunggu, menyambut, dan tersenyum mereka dengan kehadiran roh-roh kita kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan saya banggakan. Ada 6 pesan yang ingin saya sampaikan. Bekal untuk saudara-saudara sebagai anggota parlemen di provinsi, di kota, di DPR RI maupun kabupaten kota. Yang pertama adalah jaga soliditas internal. Jaga kekompakan di antara kita. Jaga persatuan dan ukhuwah kita. Jaga nama dan marwah partai. Karena godaan sebagai anggota dewan luar biasa. Tahta, harta, wanita, itu pasti terjadi. Itulah dunia. Jaga semangat pelayanan dan pembelaan kepada rakyat. Teruskan, tingkatkan. Dan saya berharap saudara-saudara membuat perencanaan, menyusun
untuk tidak hanya ditulis saja, lakukan dan turun langsung ke masyarakat supaya dirasakan oleh masyarakat. Yang ditunggu oleh masyarakat bukan yang kita susun, retorika kita, tapi action kita kepada mereka. Itu yang ditunggu. Karena masyarakat sudah sering banyak mendengar. Banyak tokoh-tokoh yang berbicara, tapi dia juga yang mendusta juga. Dia yang berbicara dan dia yang bohong juga. Banyak. Nah, mudah-mudahan kita tidak tergolong mereka-mereka tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perkuat pelayanan dan pembelaan kepada rakyat. Caranya bagaimana? Nah, saya ikutilah selalu. Kalau sudah hari Sabtu Ahad, sebagian besar dan anggota-anggota dewan kita itu turun. Nah ini yang kita tunggu. Turun sapa, dengarkan keluhan mereka. Keinginan mereka apa yang bisa kita lakukan. Apalagi kita sekarang bukan lagi oposisi, kita udah berkoalisi. Dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kita bersama-sama mereka. Pasti kemampuan kita, ya, link kita, dan banyak yang bisa kita tingkatkan dengan kita berkoalisi. Saya terus terang dari hati yang paling dalam, jangan ada kata-kata, aku sudah lelah, aku capek, aku sudah berbuat banyak. Kata-kata itu saya tidak ingin dengar. Karena untuk berbuat untuk bangsa ini tidak perlu kata-kata tersebut. Sering saya katakan, being Indonesia is never ending process. Tidak ada habisnya, tidak ada hentinya. Jangan kalah dengan makhluk Allah yang lain. Saya ingin tanya, ada nggak makhluk Allah selain manusia itu mengeluh? Semuanya taat. Pohon dengan rindang banyak, daun-daun masyarakat berteduh. Dia memberikan oksigen, memberikan buah. Disakiti tetap diam saja. Banyak masyarakat melempari pohon mangga dengan batu, dibalas dengan batu, dengan buah. Tapi jangan sekali-kali melempari durian. Ya. Memang durian bukan untuk dilempar, tapi buahnya diikat. Jadi jatuh pun itu dia tidak hancur. Seluruh hutan memberikan pada kita oksigen. Lautan, seluruh yang Allah ciptakan selain manusia tidak pernah mengeluh. Lembu betina memberikan air susu. Dia tahu bahwa manusia akan ambil bukan hanya untuk anaknya saja. Dan tidak pernah diminum lagi. Lebah yang memberikan kita madu, coba kita lihat lebah. Begitu sabarnya. Di beberapa negara itu hasil dari madu itu disimpan untuk diberikan kepada lebah tadi. Apa yang diberikan lebah ketika dia sudah selesai, sudah tidak ada lagi bunga-bunga, diberikan air gula, dimakan juga, diminum sama dia. Dia tidak protes, tidak menyerang majikannya, dia tahu siapa yang melakukan itu semua. Jadi kalau ada seseorang mengatakan, aku sudah banyak berbuat untuk negeri ini, kita katakan kepada dia, berbuatlah kamu, berbuat terus. Karena engkau dapatkan dari negeri ini, lebih daripada apa yang kau berikan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bangun komunikasi kita dan lakukan pula kolaborasi dengan seluruh elemen bangsa siapapun mereka. Kita ini partai yang berusaha untuk menjadi perekat bangsa. Itu yang dinantikan oleh bangsa ini. Dengan kemampuan kita, wawasan kita, ilmu kita, dan alhamdulillah ruhiyah kita punya kemampuan. Apalagi saya mengatakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, innama ana ar-rahmatul mudah. Aku ini rahmat
yang Allah hadiahkan untuk kalian semua. Untuk umatku, untuk alam semesta, rahmatan lil alamin. Nah, kita hadir di tengah-tengah bangsa tercinta, negeri tercinta ini untuk kita bangun komunikasi, kolaborasi dengan seluruh elemen bangsa. Kalaupun kita mengkritisi, kalaupun ada dialog di antara kita, taruh di antara kita sendiri dengan teman-teman kita di parlemen, yang kita kritisi adalah kebijakan. Nah, kalau kita berkoalisi, jangan kita omongkan di luar saat kita oposisi, tapi kita bicarakan di dalam. Kalau kita mengkritisi seseorang, kritisi pendapatnya, hormati orangnya. Seperti ungkapan Imam Syafi'i, wahai saudaraku, walaupun riwayat ini ada yang mengatakan tidak begitu kuat, tapi dari segi substansi menurut saya sangat bagus. Dia katakan, wahai Yunus bin Abdul A'la, ada clash dengan Imam Syafi'i, di mana dia tidak begitu berkenan dengan pendapat Imam Syafi'i, mengambil bukunya, keluar dari majelisnya, tidak sopan. Tapi Imam Syafi'i mendatangi rumahnya, mengetuk pintunya di malam hari. Yunus mengatakan, siapa? Imam Syafi'i mengatakan, Muhammad bin Idris. Menyebutkan namanya, bukan gelar dan posisinya. Ketika dibuka, jam 8 malam, setengah 9, Imam Syafi'i. Wahai Yunus, tajma'una mi'atul masail. Kita ini bersama-sama dengan ratusan permasalahan yang kita tidak beda pendapat. Apakah dengan satu masalah yang kau tidak berkenan, kemudian kita berpisah? Wahai Yunus, jembatan yang kita lewati bersama, jangan kamu hancurkan. Kemungkinan suatu saat kau akan melewati jembatan ini untuk kita berjumpa kembali. Tapi yang sangat indah ungkapan adalah, wahai Yunus, kasbul qulub aula min kasbil mawaqif. Mengambil hati seseorang jauh lebih bagus daripada kita mau menang sendiri. Kita mau dengan pendapat kita sendiri. Saya berharap bangun komunikasi, kolaborasi dengan gaya semacam ini. Ketika kita menghadapi seseorang di parlemen, dimanapun kita berada, kita punya dua pilihan dari kata-kata kita. Kita menjelek-jelekkan dia. Kalau kita tidak bisa memuji, jangan dijelek-jelekkan. Pilihan itu ada dan kembali kepada kita. Kalau kita tidak bisa mengapresiasi, ya jangan kita serang, jangan kita jelek-jelekan. Nah, dengan hal yang demikian ini saya yakin umat masyarakat bangsa ini semakin akan mencintai partai ini dan partai ini akan semakin bertambah dan insya Allah kita akan naik kelas dari partai menengah menjadi partai atas bimasyiatillah dengan izin Allah. Kita nggak usah sebutkan 2 besar, 3 besar, nanti mengancam yang lain. Udahlah kita naik kelas aja. Itu kan gaya komunikasi juga. Ketika kita mengatakan kita akan begini, yang lain bangun, tadi pada tidur semua. Tapi kalau kita mau naik kelas, ya tinggal gaya komunikasi kita bagaimana. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena bangsa ini bangsa yang besar, sangat majemuk. Sedikit aja dengan kata-kata seseorang bisa ribut. Suku bangsanya 1.300 sekian, bahasanya 750 sekian, jumlah pulaunya 17.508. Ada yang tanya, Ustaz tahu dari mana? Ya hitung sendiri kalau nggak percaya. Walaupun sebagian pulau ini di malam hari tenggelam, ada. Di Kepri itu mungkin ada 500 atau mungkin mendekati 1.000. Yang di malam hari juga nggak kelihatan. Tapi ya pulau itu ada. Jadi ketika kita mengatakan jaga persatuan dan kesatuan bangsa, karena ini aset kita. Bayangkan dengan kemajemukan semacam ini membuktikan bahwa bangsa ini mampu memimpin dunia.
Ketika kita mampu mengelola ini dan sukses, kita mampu untuk hadir di dunia internasional, kita mampu. Karena masalah-masalah ini sudah kita selesaikan dan kita mampu menanganinya. Sebab di beberapa negara, satu suku, satu kabilah pun ribut di antara mereka. Tapi alhamdulillah Allah berikan karunia kepada bangsa ini, di mana dengan jumlah yang begitu besar, kita ditakdirkan hadir di tengah-tengah yang bangsa, maka kita bangun kesatuan dan persatuan bangsa tadi. Dan di poin ini saya ingin menggarisbawahi, kita harus buktikan kepada seluruh anak bangsa bahwa PKS hadir, tulus untuk berjuang di negara kesatuan Republik Indonesia. Harus dirasakan oleh mereka semua. Dan ini tidak bisa hanya diperkirakan tapi mereka melihat ketika terjadi bencana, ketika terjadi ini, ketika kita turun menyapa, mendengarkan dan memperjuangkan, akhirnya mereka melihat inilah satu partai politik, komunitas di masyarakat, para pejuang politik, para mujahid siasi yang tulus ikhlas mewujudkan cita-cita pendiri bangsa, mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, negara yang gemah ripah roh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Siap mewujudkannya? Siap. Sallu ala Nabi. Kita tidak tahu, mungkin kata-kata ini banyak malaikat mengamini. Kita tidak ngerti, dunia ini penuh dengan rahasia. Yang dilakukan kelihatannya kecil, besar di sisi Allah. Kadang-kadang besar, tapi karena keikhlasan itu tidak murni, maka kecil pula di sisi Allah. Saya dalam beberapa pertemuan memberikan contoh. Wahai saudara-saudaraku, terutama ikhwah yang di sholat subuh, sholat di musola atau di masjid sekitar rumah. Saya yakin, pasti yang sholat di situ ada kakek-kakek, usia 70, 75 tahun. Setelah sholat pun mencari sandalnya pun sulit. Ketika dapat pun untuk memakai pun kadang-kadang tidak pas juga. Ketika mau pulang pun mencari tongkatnya pun dan untuk kembali ke rumahnya dengan begitu susah payah. Saya teringat ungkapan Ibnul Qayyim, dia mengatakan, "Wala tastasghir hasanatan, fa innaka la tadri bi ayyi hasanatin tudkhilukal jannah." Jangan engkau menyepelekan amal soleh yang kecil. Engkau tidak tahu amal soleh mana yang membuat kamu masuk surga. Bayangkan kalau si kakek tadi ketika mencari sandalnya, salah satu dari ikhwah kita mencarikan, kemudian memasangkannya. Siapa ikhwah tadi? Anggota dewan? Enggak usah kita lihat. Ustadz siapapun. Kalau itu terjadi, saya yakin 99% orang ini adalah orang yang soleh dan tidak sombong. Tidak mungkin orang sombong akan melakukan itu. Apalagi mengantar ke rumahnya, menggandengnya. Mungkin jamaah masjid mengatakan, Ustadz enggak usah, biar saya saja. Enggak apa-apa. Lakukan saja. Itu pula yang membuat mereka semakin cinta sama partai ini. Kecil sekali tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lakukan kebaikan. Seperti tadi saya katakan, tidak usah menunggu balasan dari manusia. Sama seperti mereka-mereka yang menyebar bumi, benih di persada bumi. Tenang aja. Ketika hujan turun akan tumbuh di sana-sana. Di sana-sini apa yang kita tanam tersebut, apa yang kita sebar tadi. Kemudian yang kelima, ini tren yang kita dapatkan sekarang terjadi perubahan begitu cepat di bumi ini, demografi. Kita akan mencapai bonus demografi yang paling tinggi itu di tahun 2045, mulai 2030, 2045. Hampir 70% penduduk kita itu di usia 15 sampai 64 tahun. Nah, ini tren ini akan terjadi. Kemudian kita lihat bagaimana teknologi informasi. Begitu cepat sekali.
Saya berharap saudara-saudara anggota Dewan perhatikan, pahami dan peluang-peluang ini dilihat secara cermat, dilihat pula secara cepat dan lakukan langkah dengan tepat. Kita akan mendulang suara di sini. Tinggal bagaimana strateginya, caranya. Pemilu 2029 nanti, insya Allah 57%, 58% pemilih ini kelompok milenial, Gen Z. Bagaimana peluang kita untuk meraih suara? Survei mengatakan bahwa pilihan untuk presiden, bupati, gubernur, wali kota, serta anggota dewan merupakan kesepakatan keluarga. 30% disepakati bapak, istri, suami, dan anak. Bayangkan kalau para pemuda kita dan pemudi kita, saya yakin kalau dia seorang pemuda yang soleh, birrul walidain, solehah, pasti ibu bapaknya juga akan terpengaruh pada anak tersebut. Ambil peluang ini. Olehnya itu tadi Presiden sudah menyampaikan, kita putuskan di DPTP 150. 50 anak-anak Qiyadah, 100 yang lain-lain untuk kita perjuangkan merebut kursi DPR RI 2029. Bismillah. Semangat. Rasul yuhibbul fa'alal hasan. Rasul senang sama umatnya itu yang selalu optimis. Nah, kemudian terakhir, perbanyak para solihin dan solihat. Tingkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situlah sumber kekuatan, sumber kemenangan. La haula wa la quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah yang diungkapkan oleh saudara-saudara kita di Gaza, di bumi Palestina. Hancur rumah. Suami syahid, istri syahidah, orang tua. Mulut mereka selalu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah lah tempat kita bersandar. Tempat kita mendapatkan kekuatan, tempat kita mendapatkan kemenangan. Semuanya adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, kalau kita bersandar pada sumber dari kekuatan tersebut, kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin juga kita akan diberikan. Pertanyaannya, kalau kemenangan tadi tertunda, kita harus menintrospeksi diri kita. Tapi saya yakin semakin banyak para sholihin dan sholihat, semakin banyak orang-orang yang baik, semakin banyak mereka-mereka yang mustajabud dakwah, maka kemenangan itu pun akan Allah wujudkan. Kita akan naik kelas. Ketika kita akan naik kelas, jumlah kita semakin besar. Sekarang 1.580. 1.600-an ya. 1.580. Insya Allah 2029 kita berdoa 2 kali lipat. 2 kali lipat biiznillah. Olehnya itu, kedekatan kepada Allah itu masing-masing kita. Manfaatkan di penghujung malam. Sebelum adzan setengah jam, 20 menit, kita bermunajat. Kita katakan, ma taubatid dunya illa bizikrik. Dunia ini tidak indah, ya Allah, kecuali berzikir padamu. Menyebutkan nama-Mu, ya Allah. Walal akhiratu illa, akhirat pun tidak indah, ya Allah, kecuali Engkau berikan ampunan pada kami, ya Allah. Walal jannatu illa biru'yatik, bahkan surga pun tidak indah, ya Allah, sampai Engkau berikan kepada kami karunia untuk melihat wajah-Mu, ya Allah. Bayangkan ketika di penghujung malam tidak ada seorang pun yang melihat kita. Dan bayangkan kita diberikan peluang di penghujung malam. Allah memberikan waktu untuk kita langsung berkomunikasi.
Hal min talibi hajatin. Apakah ada dari hambaku yang perlu sesuatu? Ada dari hambaku yang ingin ampunan dariku? Kalaupun kita tidak mengatakan apa-apa, hanya kita mengatakan, aku ya Allah, aku ya Allah, aku ya Allah. Sekali saja Allah melihat kepada hambanya dan Allah tersenyum, selesai itu dah. Tapi siapa yang bisa tahu Allah melihat hambanya dan Allah tersenyum? Nah, kalau saat itu kita mendapatkan hal tersebut, sudah selesai. Artinya kita akan kembali kepada Allah dengan tersenyum pula insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Antum banyak bisa berbuat untuk rakyat. Saya sering mengatakan, bahkan menurut saya ini sesuatu yang sangat mendasar. Tidak mungkin seseorang akan mendapatkan kebahagiaan 100%. Tapi kapan kebahagiaan itu akan bertambah pada diri seseorang? Ketika dia melihat orang yang susah, yang miskin, yang membutuhkan sesuatu tersenyum. Ketika orang tadi tersenyum, maka kebahagiaan pada kita pun akan bertambah. Semua antum punya peluang untuk melakukan tersebut sebagai anggota dewan. Kita tidak mampu melakukan banyak untuk saudara-saudara kita di Palestina, yang hari ini sudah melebihi 50 hari tidak ada satu makanan pun yang masuk di Gaza. Mereka hanya makan roti satu sehari. Kalau mendapatkannya, sudah bersyukur sekali. Dunia diam dan bungkam 1000 bahasa. Mereka dilihat di Gaza oleh dunia internasional yang membuat kita prihatin negara tetangga. Sering saya katakan, sudahlah kita tidak usah berpikir lagi tentang Islam di situ. Tidak usah berpikir lagi tentang nasionalisme Arab. Kemanusiaan pun sudah hilang di hati mereka semua. Bahkan dunia yang katanya punya peradaban lebih dari 50 hari. Apa menunggu sampai mereka semua mati kelaparan? Dan itulah yang diinginkan oleh Zionis. Zionis melihat bahwa bangsa Palestina ini harus dihabisi. Mereka lebih rendah daripada binatang. Sebab kalau binatang pun dunia akan bangkit. Bayangkan kalau di daerah Gaza, 2.400.000 berubah menjadi merak, menjadi binatang. Kira-kira akan diam dunia? Ketika tidak ada makanan untuk mereka, pasti tidak diam. Apa dosa mereka semua? Kenapa mereka tidak mendapatkan perhatian itu semua? Dan sekarang sangat jelas seluruh masyarakat dunia yang masih punya hati nurani, mereka tidak ada dosa kecuali mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka orang-orang yang beriman. Olehnya itu, saya inginkan saudara-saudara di Dewan, dan saya bangga dan senang Dr. Hidayat Nur Wahid selalu memimpin demo-demo untuk perjuangan Palestina, dan saudara-saudara di seluruh wilayah Indonesia teruslah berlakukan, teruslah berjuangkan. Sampaikan kepada pemimpin bangsa ini untuk memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita di bumi Palestina. Dan itulah konstitusi kita. Salah satu tujuan perjuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia tadi sudah dibacakan, disebutkan oleh saudara kita Presiden Partai, bahwa penjajahan sudah tidak boleh lagi ada di muka bumi. Salah satu tujuan juga terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi yang kita lakukan untuk Palestina itu perintah dari konstitusi. Bahkan saya sih berharap bukan hanya ikut saya, tapi kita terdepan untuk mewujudkan itu semua. Siap untuk melaksanakannya? Siap? Takbir? Merdeka! Olehnya itu sebelum saya tutup dan saya resmikan acara konsolidasi ini dibuka, saya inginkan kita juga mengangkat, tadi sudah diangkat, tapi kita akan ucapkan lagi Free Palestine. Ini pas ini ya? Pas ya? Free Palestine. Free Palestine.
Free Palestine. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah wujudkan. Saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kalian semua, urusan saudara-saudara semua yang membawa kita untuk meniti jalan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara konsolidasi nasional fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota secara resmi dibuka. Terima kasih Bapak Dr. Haji Habib Salim Segaf Al-Jufri MA. Kami mohon berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.